sifat propaganda atau makar ini ada mengandung makna negatif. Iya kan? Nah, boleh nggak kita bilang Allah adalah zat yang maha berpropaganda? Nggak, tar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, kita mulai kajian pertama kita dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, ya, karya Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Syarah yang kita gunakan sebagaimana telah kita sampaikan adalah syarah yang datang dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Kitab ini diantara kitab-kitab yang dulu ada apa di antara pengalaman kita di dalam dakwah, pertama kali kena fitnah besar itu tahun 2016. Waktu itu apinya begitu besar sampai akhirnya mesti tiarap dulu sejenak. Oke, karena yang framing video lama di 2013 dipotong, dinaikin di 2016 pas lagi panas-panasnya demonstrasi dan lain-lain. Waktu itu tekanan dunia banyak yang minta kita untuk klarifikasi ini itu. Wah, kita nggak mau klarifikasi, nggak mau suruh minta maaf ini itu, nggak mau, terus diancam, diteror dan lain-lain. Akhirnya sejenak kita tiarap dulu, ya. Karena menurut kami fitnah ketika terjadi kemudian diklarifikasi salah, diemin, tiara sampai api itu lewat sendiri, ya, dilayanin, didiemin, dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, nambah parah, ya, di capture jawaban kita disebar kemana-mana, bahaya, diemin sampai itu lewat sendiri. Ntar udah lewat baru kelihatan siapa yang di atas hak atau bukan. Karena di masa-masa itu, masa-masa yang akhirnya kita nggak banyak aktif keluar, banyak di rumah akhirnya. Nah, waktu banyak di rumah, banyaklah buku-buku akidah dan manhajiyah yang kita habisin. Jadi bikin program buku-buku akidah dan manhaj yang kita baca habis, gitu. Nah, diantaranya adalah kitab ini yang kita beres baca, ya. Alhamdulillah dengan taufik Allah beres baca kitab ini, Lum'atul I'tiqad dengan syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, dan banyak beberapa buku lain juga. Ala kulli hal, tayyib. Syarah Syekh Utsaimin rahimahullah dimulai oleh Syekh Utsaimin dengan memberikan beberapa kaidah penting dalam asma wa sifat, ya. Karena buku ini adalah buku akidah yang banyak juga memfokuskan pembahasannya nanti pada al-asma wa sifat juga, ya. Di antara buku akidah yang banyak memfokuskan pembahasannya pada al-asma wa sifat. Syekh Al-Utsaimin, kalau yang pegang kitabnya, yang pegang kitab Syekh Al-Utsaimin, di muqaddimahnya ada qawaid hammah fil asma wa sifat, kaidah-kaidah penting di dalam al-asma wa sifat, ya. Al-asma wa sifat adalah sepertiga bagian tauhid, yaitu keyakinan seorang hamba tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah
dan tiada zat lain yang berhak untuk disembah, yang hak untuk disembah selain Allah. Ini bicara tauhid uluhiyah. Allah sebagai satu-satunya zat yang berkuasa menciptakan dan mengatur apapun yang terjadi di alam semesta. Ini bicara tauhid rububiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang memiliki seluruh nama-nama yang sempurna, nama-nama yang mulia, ya, dan sifat-sifat yang sempurna. Ini berbicara tentang al-asma was sifat, ya. Nah, ada beberapa kaidah penting yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau mau lihat penjelasannya secara lebar, kaidah-kaidah di dalam al-asma was sifat, ada bukunya tersendiri karya Syekh Al-Utsaimin, ya, di dalam al-asma was sifat ada bukunya tersendiri. Tapi di sini Syekh juga rahimahullah menyampaikan beberapa kaidah inti di dalam asma wa sifat, ya. Qala rahimahullah, Syekh rahimahullah berkata, wa qabla ad-dukhul fi samimil kitab uhib an uqaddim qawaid hammah fima yata'allaq bi asma'illah wa sifatih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab, aku ingin memberikan muqaddimah yang berupa kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama, fil wajib nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illahi wa sifatih, ya, yaitu berbicara tentang kewajiban dalam menyikapi nas-nas yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Yep. Al-wajib fi nususil kitab wa sunnah ibqa' dilalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Yang wajib di dalam menyikapi nas-nas yang datang di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita bertahan di atas makna zahir yang ditunjukkannya tanpa merubahnya. Dan Allah anzala al-Quran bilisanin arabiyyin mubin wan nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil lisanil arabi fawajaba ibqa' dilalati kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ma hiya alaihi fi dhalikal lisan wa lianna taghyiraha an zahiriha qaulun ala Allah bila ilmin wa huwa haram. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini, menurunkan ayat-ayat tersebut, dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dengan lidah Arab yang sangat jelas, ya. Maka wajib bagi kita untuk menempatkan maknanya sesuai dengan penggunaan bahasa Arab, ya. Ya, tidak merubahnya, tidak menyimpangkannya dari makna zahirnya, ya. Seperti Allah berfirman, yadullah. Nah, yad itu zahir maknanya adalah, hakikat maknanya adalah tangan. Udah tangan terjemahkan. Jangan coba dipalingkan menjadi makna lain seperti kekuasaan dan lain-lain, ya. Istiwa, ya istiwa sebagaimana bangsa Arab memahaminya, ya. Jangan dipalingkan, jangan coba dirubah menjadi makna-makna lain, karena demikianlah datang dari Allah dan demikian disampaikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dikarenakan merubahnya atau menyimpangkan maknanya tersebut adalah diantara bentuk sikap berkata-kata pada Allah tanpa ilmu, tanpa keterangan, ya. Seperti kita menyimpulkan bahwa tangan Allah tidaklah layak tangan bagi Allah, maka kita terjemahkan menjadi kekuasaan. Ini kita tahu dari mana? Bahwa maksud Allah adalah kekuasaan di sini. Sementara Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak menerjemahkan demikian. Mulai seseorang di situ berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu, dan itu haram, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya diharamkan Tuhanmu, yakni diharamkan Tuhanku, yakni diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah adalah tindakan-tindakan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, juga dosa-dosa dan juga baghi bighairil haqq, ya. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, juga diharamkan kalian untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Ia tak turunkan kuasa atasnya.
Dan diharamkan kalian dari berkata-kata ke atas Allah pada apa-apa yang kalian tak miliki ilmu atasnya. Ya. Misal dzalika qauluhu ta'ala. Misal kasus demikian adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha." Lillahi yadaini, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Hakikataini, benar demikian hakikatnya. Yajib isbat dzalik, wajib kita meyakini hal tersebut. Lahu, bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala qail al-murad bihi ma'al quwwah. Apabila seseorang berkata, maksud dari tangan di situ adalah kekuatan, qulna lahu, maka kita akan katakan kepadanya, hadza sarfun lil kalam an zahiri. Ini memalingkan ucapan dari makna zahirnya. Fala yajuzul qawlu bihi li'annahu qawlun 'ala Allah bila ilm. Tidak boleh seseorang mengatakan demikian, karena itu termasuk bentuk berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Kaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, ya. Yang pertama tadi ingat bahwa menyikapi nas-nas yang datang baik dari kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita terima sesuai dengan zahirnya, hakikatnya sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan lisan Arab yang nyata, ya. Kaidah yang kedua, fi asma'illah, tentang kaidah ini berkaitan tentang nama-nama Allah. Oke? Okay? Dan di bawah kaidah ini, yang kedua ini, di bawah tentang kaidah-kaidah tentang nama Allah, ada beberapa cabang. Yang pertama, cabang yang pertama, asma'ullah kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya sempurna. Nama-nama yang sempurna. Nama-nama yang mulia. Ya? Sempurna maksudnya, semulia di sini maksudnya baligha fil husn ghayatuh. Maksudnya nama-nama tersebut mulia sampai kepada bentuk yang paling optimal. Artinya begitu. Ya? Li'annaha mutadamminah li sifat kamilah, karena nama-nama tersebut mencakup sifat-sifat yang sempurna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. La naqsa fiha, yang tiada kadar aib atau kadar kekurangan sama sekali padanya. Biwajhin min wujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Allah berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini disimpulkannya dari sifat-sifat yang sempurna. Misal, Allah memiliki sifat bahwa Allah mampu untuk melakukan segala hal. Tidak ada yang tak bisa Allah lakukan. Ini sifat Allah. Dari situ disimpulkanlah nama Allah Al-Qadir, dari kudrah kamilah tadi, dari kemampuan yang sempurna pada Allah, disimpulkanlah Al-Qadir. Allah memiliki sifat rahmat yang kental pada dirinya. Allah rahmati seluruh makhluknya, mu'minuhum wa kafiruhum, insiyuhum wa jinnuhum. Allah berikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Mukmin, kafir, manusia, jin, hidup, benda hidup atau benda mati dan lain-lain, semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat Allah. Dari situ disimpulkanlah nama Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Demikian. Ya, jadi nama-nama Allah disimpulkan dari sifatnya. Ketika sifat-sifatnya tersebut sempurna, maka nama-namanya tersebut juga adalah nama-nama yang paling mulia. Ya, dapat ya? Misalnya Ar-Rahman, loh, nama Allah Sang Maha Pengasih. Fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala dalla ala sifah 'azimah. Itu adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifatnya yang agung. Hayyur rahmah al-wasi'ah, yaitu rahmat yang sangat luas. Wa min thamma na'rif annahu laysa min asma'illah ad-dahr. Dari sinilah kita dapat simpulkan bahwa ad-dahr bukan termasuk nama di antara nama-nama Allah. Ya? Ad-dahr ini artinya masa. Ad-dahr artinya masa. Ya? Karena nggak ada sifat mulia di situ. Apa mulianya? Dahr ini sifat netral aja, masa. Ya? Li'annahu la yatadamman ma'nan yablugh ghayatal husn. Karena makna dahr nih enggak mengandung sebuah makna yang membawakan nilai yang begitu mulia luar biasa. Standar, masa. Gitu kan? Nabi SAW berkata, "La tasubbud dahr." Janganlah kalian mencela dahr.
Janganlah kalian mencela masa. Oke? Okay? Fa innallaha huwad dahr, karena Allah lah sendiri ad-dahr. Allah lah masa itu. Ya, demikian Nabi pernah sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Ya. Maknanya adalah, makna dari sabda Nabi tersebut bukanlah dahr sebagai nama di antara nama-nama Allah, tapi maknanya adalah Allah malikud dahril mutasarrif fi. Allah lah yang berkuasa atas masa tersebut. Allah yang memiliki kuasa untuk menjadikan apapun di dalam masa tersebut. Di dalil ini diambil dari dalil qauluhu fir riwayah tsaniyah, yang juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat lain dari Allah Subhanahu wa taala, yakni hadis qudsi, di mana Allah berkata, biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Seluruh perkara kuasanya ada pada tanganku. Aku gantikan antara siang dan malam. Tuh. Jadi ad-dahr bukan termasuk nama Allah, ya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dari hadis tadi, janganlah kalian mencela dahr, jangan mencela masa. Oke? Okay? Fasabud dahri dair baina amrain. Maka seseorang yang mencela masa, ini dair baina amrain la budda lahu min ahadihima. Dia berada di dalam dua kondisi. Ya, pasti di antara salah satunya. Imma sabbuhu lillah, entah dia sehakikatnya sedang mencela Allah, awisyirku bih, atau sedang mempersekutukan Allah. Fa innahu idza taqada anna Allah wahdahu huwa alladhi fa'ala dzalik wa huwa yasubbu man fa'alahu faqad saballah. Karena apabila seseorang meyakini bahwa Allah lah yang menentukan hal tersebut untuk terjadi, kemudian dia mencelanya, maka hakikatnya ia mencela Allah Subhanahu wa taala. So awas, enggak boleh mencela masa. Enggak boleh bilang, wah ini hari suwe, gitu. Ini tahun-tahun suwe. Nah, itu enggak boleh. Karena kita meyakini bahwa apapun yang menjadikan, apapun yang terjadi di dalam masa, tempat terjadinya sesuatu, yang menentukan dan menjadikan siapa? Allah SWT. Ketika kita mencelanya, hakikatnya kita mencela yang berkuasa dan menentukannya tuh. Jadi entah kita lagi mencela Allah Subhanahu wa taala atau lagi syirik. Ya? Lagi meyakini sesuatu hal lain yang berkuasa untuk mengatur dan menjadikan alam itu. Nggak boleh meyakini hari sial, tahun sial, dan lain-lain. Oke? Okay? Demikianlah di antara akidah syirik kaum musyrikin. Ada sio juga tuh. Hah? Begitu juga di antara kekeliruan yang terjadi pada kaum muslimin terdahulu. Kalau mau kawin nyari tanggal baik tuh. Kalau jatuhnya di tiker katanya. Tuh, ini bang saya sakit-sakit mulu habis kawin. Tuh, gitu kata orang Betawi dulu. Tiker kuning, pakai pandannya lagi musim panas kali, gitu kata bokir. Ya. Zaman dulu Allah ya. Orang-orang dulu beragama sebatas apa yang mereka tahu dan apa yang ada pada mereka. Iya kan? Semoga Allah beri rahmati mereka, ya. Nggak boleh tuh, ya. Yakini hari-hari dan itu termasuk bentuk tatoyur gitu, termasuk bentuk tatoyur. Jangan masanya yang dicela, jangan masa yang dicela, ya. Al-far'u tsani, furu yang kedua dari kaidah tentang asma Allah. Oke. Asma Allah tadi pertama apa? Semuanya husna. Ya. Mengandung nilai positif dan dalam bentuk yang paling optimal. Yang kedua, asma Allah ghair mahsurah bi'adad muayyan. Tuh, di antara kaidah asma wa sifat, bahwasanya nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu sebagaimana yang diyakini oleh para kaum muslimin lain, terutama Asy'ariyah dan Maturidiyah yang meyakini nama-nama Allah terbatas di 99. Oh, kayak kalau dicetakan Quran tuh ada depannya tuh sampulnya ada tuh. Ya kan? Nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Betul hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih. Innalillahi tis'ah wa tis'ina asma. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innalillahi tis'atan wa tis'ina asma, faman ahsaha dakhala al-jannah. Dan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menguasainya, menghitungnya, maka ia akan masuk surga. Betul, itu di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama sekali tidak bisa kita simpulkan bahwasanya jumlah tersebut menentukan batasan bahwa nama Allah hanya 99. Demikian Ahlus Sunnah. Di dalam menyimpulkan sesuatu, enggak hanya dari satu
dalil saja, kumpulin dulu dalil-dalil yang serupa, baru simpulkan, ya kan? Tarik yang umum ke yang khusus, yang mujmal tarik ke mubayyan, yang mutlak tarik ke yang muqayyad, baru tarik kesimpulan. Jangan dari satu dalil langsung kita simpulkan sesuatu, akhirnya keliru banyak. Ya, ada dalil lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, ya kan? Ini doa yang kita kenal dengan doa humum wal ahzan, doa kesedihan dan keresahan itu, ya. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama itu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhluk. Aw anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang engkau turunkan, engkau sebutkan di dalam kitabmu. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau dengan nama-nama yang kau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang hanya engkau yang mengetahuinya. Anta ja'alal Qur'ana 'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hammi wa dhahaba huzni. Ya, itu di antara doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mastu'thira atau wa masta'thara Allah bihi fi ilmil ghaib indahu la yumkin hasru wa la al-ihatah bihi. Dan apa-apa yang Allah sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang dimilikinya, maka berarti nggak ada yang bisa menghitung jumlahnya dan nggak ada yang bisa menguasai pengetahuan tentangnya. Karena Allah sembunyikan memang. Ya. Maka bagaimana mempertemukan hadis tadi Abu Hurairah bahwasanya Allah punya 99 nama dan sementara ada nama-nama juga yang di alam ghaib yang di pengetahuan ghaib yang hanya Allah yang mengetahuinya adalah inna ma'na hadzal hadis inna min asma'illah tis'ah wa tis'ina asma' man ahsaha dakhalal jannah. Maksudnya makna hadis tersebut adalah benar bahwa Allah punya 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya maka ia akan masuk surga. Wa laisal murad hasra asma'illah ta'ala bihadzal adad. Tapi tidak dimaksudkan dengan ungkapan Nabi demikian bahwasanya nama Allah terbatas pada jumlah tersebut. Ya, pada 99. Wa nadhiru hadza naqul indi mi'ah dirham adadtuha li sadaqah. Misalnya bangsa Arab berkata nih, demikian di dalam ungkapan bahasa Arab. Aku punya 100 dirham yang aku persiapkan untuk sedekah. Fala yunafi ayyakuna indak darahim ukhra adadtaha li ghairi sedekah. Bukanlah dari pernyataan tadi ketika seseorang bilang, aku punya 100 dirham buat sedekah. Oke? Bukan maknanya dari situ, berarti aku nggak punya dirham-dirham lain di luar 100 itu yang ada padaku, yang aku mau gunakan untuk selain sedekah. Ya, demikian Ahlussunnah meyakini bahwa nama-nama Allah tidak terbatas pada 99. Awas, ya, ya betul di antara namanya 99 itu, tapi tidak terbatas pada 99. Berapa banyak jumlah disebutkan di dalam nas-nas wahyu, tapi la yuradu bihil hasr, tapi tidak dimaksudkan pembatas. Ayatul munafiq thalath, ciri-ciri munafik ada 3, emang cuma 3? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kelak dinaungi Allah pada hari tiada naungan kecuali hanya naungannya. Emang cuma 7? Nggak begitu kan maknanya? Ya. Al-far'u tsalits. Coba yang ketiga dari kaidah asma tadi. Asma Allah la tuthbat bil aql, innama tuthbat bi syara'. Nama-nama Allah itu nggak boleh disimpulkan pakai akal, nggak boleh. Harus disimpulkan dengan syariat, yakni dengan kabar wahyu. Maksudnya, ya, dengan ayat atau hadis yang datang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh seseorang menyimpulkan dengan akalnya sendiri nama di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Ya, karena nama Allah sifatnya dogmatif, hanya sesuai wahyu yang turun. Fahiyah tauqifiyah tuh. Karena nama Allah tauqifiyah. Tauqifiyah itu dogmatif, dari sononya begitu, udah. Ya. Bukan sesuatu yang terbuka peluang akal di situ untuk berperan, nggak boleh. Itu tauqifiyah, ya. Yatawaqqaf itsbatuha ala ma ja'a ani syara'. Yang dimana dipatokkan menetapkannya hanya sesuai dengan kabar yang datang pada syariat, fala yuzadu fiha wala yunqas. Nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin.
Li'anna al-aqla la yumkinuhu idraka ma yastahiquhu ta'ala min al-asma. Kata akal manusia lemah, nggak mungkin akan dapat mereka menguasai apa yang nama-nama yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawajabal wuquf fi dzalik 'ala syara'. Maka dari situ wajiblah kita untuk wukuf 'ala syara', untuk membatasi diri dalam menyebutkan nama Allah hanya sesuai dengan syariat, yakni sesuai dengan wahyu yang datang. Li'anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsahu au inkar ma samma bihi nafsahu jinayatun. Tuh. Karena ketika seseorang menamai Allah dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala belum pernah menamakan dirinya dengannya. Oke? Atau mengingkari apa yang Allah telah namakan dirinya dengannya, itu adalah bentuk jinayah, yakni crimes. Bentuk crime, kejahatan. Ya. Fi haqqi, pada hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wajib suluk al-adab fi dzalik. Maka wajib kita harus berada di atas adabnya, di atas aturannya di dalam menetapkan asma was sifat. Ya. Jadi nggak boleh menamai sebagaimana kaum musyrikin yang menamai Al-Aziz merubahnya jadi Uzza. Ya Allah jadi Lat. Tuh. Itu ini semua bentuk penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesamaan makna dengan istilah-istilah lain yang datang dari luar Islam, maka nggak boleh seseorang menamai Allah dengan nama-nama itu. Seperti sebagian kaum yang berani mengatakan bahwasanya di antara nama Allah Wisnu, di antara nama Allah Sang Hyang. Oke? Artinya Sang Hyangnya ini yang Maha Esa. Cuma ini bahasa datang dari mana? Dan ini kalau udah dibilang Sang Hyang, Wisnu, ini udah jadi idolnya kaum musyrikin. Nggak boleh kita sejajarin Allah dengan nama-nama. Kalaupun mungkin punya kesamaan mana, boleh. Wisnu ini creators. Yang Maha Al-Khaliq yani. Oke? Allah Al-Khaliq kan? Al-Khaliq. Tapi boleh nggak kita bilang, oh berarti nama Allah Wisnu? Nggak boleh. Tasyabuh bil musyrikin itu tasyabuh bi setan. Hatta buat ikhbar. Kalaupun untuk mengkhabarkan bahwa di antara nama Allah nggak boleh. Kenapa? Karena dengan itu kita menamakan Allah dengan idol-idolnya para kaum musyrikin, dengan idolanya kaum musyrikin. Dapat? Ya? Disiplin di situ. Akidah ini. Nggak boleh nyantai. Ya? Jadi sekali lagi, nama Allah tauqifiyah. Baik dari ayat-ayat yang datang dari Allah atau dari hadis sahih. Di antara nama Allah Al-Musa'ir. Tuh. Zat yang maha menentukan harga yang beredar di pasar. Itu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ghala as-sir fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harga-harga melambung tinggi di era Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Akhirnya ya Rasulullah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, sa'ir lana ya Rasulullah, tentukanlah harga di pasar buat kita." Rasul bilang, "Innallaha huwal musa'ir." Allah itulah zat yang maha menentukan harga. Berarti di antara nama Allah Al-Musa'ir. Tuh lihat. Apakah Al-Musa'ir ada di 99 tadi? Kagak ada yang mau hitung lagi dari awal. Mau hitung dari awal lagi tuh yang 99. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ente mau hitung sampai 99 lagi? Enggak ada tuh Al-Musa'ir. Al-Farr Rabi'. Cabang yang keempat dari kaidah asma. Kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu ala dhatillah wa ala sifah allati tadammanaha wa 'ala al-athar al-mutarattab 'alaihi in kana muta'addiyan. Semua nama atau semua gelar di antara gelar-gelar Allah tersebut menunjukkan zat Allah sesuai dengan sifat yang dicakupnya dan juga efek yang berlangsung darinya. Ya, apabila sifat tersebut sifatnya muta'addi yakni berefek kepada individu lain. Ya, contoh. Wala yatimul imanu bil ism illa bi itsbat dzalika kulli. Dan tidaklah
kelar, tidaklah sempurna keimanan seseorang terhadap nama di antara nama-nama Allah ini kecuali dengan mengimani hal tersebut. Misal, jadi di antara nama Allah ada yang muta'addi, ada yang ghairul muta'addi. Muta'addi ini berefek kepada hal lain. Ada ghairul muta'addi, yakni hanya nama yang berkaitan dengan Allah aja, nggak berkaitan dengan yang lain. Contoh, yang ghairul muta'addi, yang hanya berkaitan dengan Allah. Sebenarnya, misal, Al-Azim, Zat yang Maha Agung. Fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi isbatihi isman min asma'illahi dallan ala dzatihi ta'ala wa ala ma tadammanahu min as-sifah wa hiya al-'azamah. Di antara nama Allah Al-Azim, Zat yang Maha Agung. Tidaklah sempurna keimanan seseorang tentang nama-nama Allah sehingga ia meyakini hal tersebut, menerima hal tersebut, bahwasanya itu adalah nama Allah yang menunjukkan tentang zatnya Allah, tentang sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Sifat keagungan yang sempurna yang ada pada zatnya. Ya, ini berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kabir. Ya, Al-Akbar. Ya kan? Ini berkaitan dengan zat Allah. Tapi ada nama-nama yang sifatnya muta'addi. Berkaitan dengan makhluk-makhluknya. Bukan hanya berbicara tentang zatnya. Contoh, Ar-Rahman. Zat yang Maha Pengasih. Nah jelas, kasihnya meliputi seluruh makhluknya. Tuh, dari situ Allah digelari Ar-Rahman. Al-Adil. Jelas. Semua yang ditentukan yang adil untuk para makhluknya. Tuh. Berarti itu muta'addi. Muta'addi yakni nama-nama yang muta'addi, nama-nama Allah yang muta'addi yakni nama-nama yang berkaitan, berangkat dari sifat yang berkaitan dengan makhluknya. Adapun nama-nama yang sifatnya ghairul muta'addi, nama-nama yang berangkat dari sifat yang tidak berkaitan dengan makhluknya, hanya berkaitan dengan zatnya aja. Ya? Ya kan? Al-Alim, zat yang Maha tahu. Muta'addi apa ghairul muta'addi? Muta'addi. Karena apa? Allah mengetahui segala hal yang terjadi pada para makhluknya, nggak ada yang tersembunyi padanya. Ya kan? As-Sami', zat yang Maha mendengar. Muta'addi apa ghairul muta'addi? Muta'addi. Karena apa? Berkaitan dengan makhluknya, dia mendengar, nggak ada yang tersembunyi dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Latif, muta'addi ghairul muta'addi? Al-Latif, muta'addi. Lutfuhu yuhitu makhlukatihi. Kelembutannya meliputi seluruh makhluknya. Ya? Zen. Nah, pura-pura ngerti aja dulu. Itu kaidah yang pertama tadi berkaitan dengan asma. Nah, sekarang kaidah yang kedua berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaidah pertama tadi berkaitan dengan asma, di bawahnya ada beberapa furu'. Yaitu apa yang pertama tadi? Bahwasanya nama Allah semuanya husna maksudnya apa? Sifat mulia dalam bentuk paling optimal. Sifat mulia dalam bentuk paling optimal. Gitulah kalau mau dibahasakan. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua apa? Ghair mahsura bi'adad muayyan. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Habis berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Yang ketiga, nama Allah tidak ditetapkan kecuali dengan nas, dengan syara'. Karena apa? Sifatnya informasi yang dogmatif, sam'i. Dari langit kabarnya gimana? Gitu dah. Gak boleh seseorang menyimpulkan nama di antara nama Allah hanya dengan akalnya atau khayalannya. Gak boleh. Ya? Di antara, dan kemudian cabang yang keempat adalah semua nama Allah tersebut menunjukkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang berkaitan hanya dengan dirinya atau berkaitan dengan makhluknya. Ya? Itu yang keempat. Kemudian kaidah yang ketiga yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Nah, tadi kan berkaitan dengan asma Allah. Ini kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ada beberapa cabang juga. Nah, cabang yang pertama nih. Sifatullah kulluha ulya, sifatu kamal wa madhin, laisa fiha naqsun biwajhin min wujuh. Nah,
Sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang tinggi semuanya, sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang tersanjung. Ya? Tidak ada sama sekali kadar kurang pada sifat-sifat Allah tersebut. Menunjukkan sifat sempurna semuanya. Seperti al-haya, hidup, al-ilm, ilmu, al-qudrah, kemampuan, as-sam'u, pendengaran, al-basar, penglihatan, al-hikmah, wisdom, al-rahmah, rahmat, al-ulu, ulu yani posisi yang paling tinggi, wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Liqaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, ini disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, dan hanya milik Allah lah perumpamaan yang paling optimal. Oke? Yani contoh yang paling optimal, yang paling mulia, paling sempurna, hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali anna rabba kamilun fawajaba kamalu sifatihi. Dikarenakan Rabb kita nih zat yang maha sempurna. Dari situ wajiblah sifat-sifatnya juga sempurna. Ya. Wa idza kanat sifatu naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqihi. Dan apabila ada sebuah sifat dan sifat tersebut adalah sifatnya kurang, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Maut, kematian. Nah, ini sifat yang tidak sempurna kalau diterapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jahl, ketidaktahuan, mungkin nggak? Na'san, ngantuk, mungkin nggak? Naum, la ta'khudhuhu sinah wala naum. Dia nggak ngantuk, nggak juga tidur. Ya, al-ajaz, lemah, as-samam, budeg, al-ama, buta, dan sifat-sifat lain. Li'annahu subhanahu aqabal wasifina lahu bin naqas wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais. Wa li'anna ar-rabba la yumkin an yakuna naqisan limunafatin naqsi lirrububiyyah. Juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang yang hal-hal lain yang dipersekutukan para makhluk dengannya. Allah mensifati hal-hal tersebut dengan sifat-sifat kurang pada mereka, dan nggak mungkin sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka yang disembah oleh manusia nggak mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa menolong. Tuh, Allah mensifati Tuhan-Tuhan yang disembah manusia itu begitu kan? Sifat-sifat kurang itu. Maka sifat kurang itu nggak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sekali lagi, karena ia adalah zat yang Rabb yang paling sempurna. Nggak boleh ada sifat kurang. Nah, dari situ juga agamanya adalah agama yang paling sempurna. Nggak boleh ada nilai-nilai yang sifatnya kurang pada agamanya. Karena apa? Datangnya dari yang maha sempurna. Nggak boleh ada kekurangan. Kurang lengkapkah sehingga perlu diinovasiin? Nggak boleh. Akmaltu lakum dinakum. Nggak boleh juga ada nilai-nilai yang sifatnya menjadi naqas, menjadi celah pada agama tersebut. Seperti apa? Kontradiksi pada nilai-nilai agama, nggak boleh. Inkonsistensi misal pada nilai agama, nggak boleh. Karena agama ini agama yang sempurna, datang dari yang maha sempurna. Harus sempurna. Ya? Nah, betul. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa idza kanat sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin lam takun sabitah lillah wa la mumtani'ah alaihi ala sabilil itlaq bal la budda min at-tafsil. Fatuthbit lillah fil hal allati takunu kamalan wa tamtani' alaihi fil hal allati takunu naqsan kal makri wal kaidi wal khida'i wa nahwiha. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله وتكون نقصا في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. Oke. Tapi apabila ada di dalam wahyu-wahyu yang datang, baik dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadis, sifat-sifat yang ada pada Allah, tapi sifat ini
memiliki sisi positif dan memiliki sisi negatif. Maka nggak boleh kita menetapkannya itu pada Allah secara mutlak atau menafikannya secara mutlak juga dari Allah, nggak boleh. Perlu lebih jauh lagi difahami dan diucapkan dan diterapkan. Perlu tafsir. Ya? Ada sifat-sifat yang demikian. Ada sifat-sifat yang mengandung makna negatif, tapi sifat itu ada juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada? Karena wahyu menyebutkannya demikian. Ada. Oke? Nah, sifat demikian nggak boleh kita terapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, sebagaimana nggak boleh kita tolak secara mutlak juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengkabarkan dalam wahyunya ada sifat itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ainggeus kumaha atuh? Ainggeus tafsil. Maka dengan tafsil. Sifat itu ada pada Allah dalam kondisi demikian. Sifat itu nggak ada pada Allah dalam kondisi demikian. Contoh kasus biar lebih paham. Sifat kain, makar, sifat tipu daya, sifat makar. Itu ada nggak pada Allah? Ada. Dan tipu daya, makar, ini maknanya negatif positif. Ada makna negatif kan? Tapi sifat itu ada pada Allah. Allah berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah. Tuh, mereka bermakar, yakni mereka berpropaganda. Dan Allah pun berpropaganda. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baiknya propagandis. Ya salam. Berarti Allah bermakar kan? Iya kan? Nah, sifat propaganda atau makar ini ada mengandung makna negatif. Iya kan? Nah, boleh nggak kita bilang Allah adalah zat yang maha berpropaganda? Nggak, tar dulu. Nggak boleh begitu juga. Atau nggak boleh juga kita bilang Allah sama sekali nggak berpropaganda? Nggak boleh juga. Kenapa? Karena wahyu bilang Allah berpropaganda. Jadi menerapkannya gimana? Gini, propaganda pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi mulia. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa Allah pun maha mampu untuk menghadapi makar para musuh-musuhnya. Tuh, Allah bukan zat yang lemah. Allah pun mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan propaganda. Ini menunjukkan juga adanya kemampuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kemampuan yang melebihi para makhluknya. Tapi nggak boleh kita bilang Allah iseng, makar, ngerjain orang aja emang, nggak boleh. Nggak boleh kita mutlakkan sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh. Ya, takabur, negatif positif. Di kita negatif. Tapi kalau diterapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara asma Allah al-mutakabbir, tuh zat yang maha takabur. Takabur buat makhluk negatif, takabur buat Allah. Al-kibr Allah wajib, harus. Ya, untuk menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha paling mulia, paling sempurna di posisinya, dan untuk menegaskan makhluk adalah zat yang dengan seluruh kekurangannya di posisinya. Tuh, perlu itu. Iya kan? Al-mutakabbir. Iya kan? Jadi nama-nama yang berangkat dari sifat-sifat yang mengandung bisa negatif, bisa positif demikian, awas, nggak boleh diterapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, sebagaimana nggak boleh dinafikan secara mutlak. Coba lihat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Tuh, Allah berfirman, sesungguhnya mereka bermakar, melakukan tipu daya, dan aku pun melakukan tipu dayaku. Kata Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tuh, sesungguhnya para kaum munafikin mereka mencoba menipu Allah, padahal Allah yang sedang menipu mereka. Tuh, tipu-tipu, negatif positif. Negatif. Tapi Allah bilang, wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang sedang menipu mereka. Ila ghairi dzalik. Fa idza qila hal yusafullah bil makri mathalan. Maka apabila dikatakan apakah Allah disifati dengan sifat makar, maka jangan kau bilang iya mutlak,
dan jangan juga kau bilang enggak mutlak. Tapi katakan huwa makir, ya Allah zat yang maha bermakar biman yastahiqqu dzalik, kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang berhak emang untuk dimakarin. Tuh, lebih dalam jawabnya. Jangan mutlak banget. Allah zat yang maha bermakar gak? Iya, nggak boleh. Kata Syekh Utsaimin ini, oke? Tapi bilang, iya, tapi hanya untuk mereka yang berhak untuk dimakarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian sifat ghadab, murka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-far'u tsani, cabang yang kedua, sifat Allah tanqasim ila qismain, tsubutiyah, salbiyah. Sifat-sifat Allah nih, kalau kita lihat secara keseluruhan, dapat dibagi menjadi dua macam sifat. Sifat yang sifatnya tsubutiyah sama sifat yang sifatnya salbiyah. Oke? Tsubutiyah ini artinya maksudnya yang emang ditetapkan ada pada dirinya, salbiyah yang dinafikan dari zatnya. Oke? Contoh, tsubutiyah. Ma asbatahullahu li nafsi adalah sifat-sifat yang tsubutiyah adalah sifat-sifat yang emang Allah tegaskan ada sifat itu pada dirinya. Seperti apa? Al-haya, kehidupan, al-ilm, ilmu, qudrah, kemampuan. Yajib isbatuhu lillah, isbatuha lillah. Nah, sifat-sifat itu wajib kita terapkan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala wajhil la'iq bih, dengan bentuk yang layak bagi seluruh kesempurnaannya dan keagungannya. Li'annallaha asbataha li nafsihi wa huwa a'lam bisifatihi. Karena Allah sendiri yang menegaskan bahwasanya ada sifat-sifat itu pada dirinya. Dan ia adalah zat yang lebih mengetahui tentunya tentang dirinya. Ada sifat-sifat yang salbiyah. Allati nafaha Allah, yaitu sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Seperti apa? Zulm, kezoliman. Yajib nafyuha anillah. Ini wajib kita nafikan sifat tersebut dari Allah. Li'anna Allaha nafaha an nafsi, karena Allah sendiri yang menafikan sifat tersebut dari dirinya. Lakin yajib i'tiqad thubut biddiha. Yang diwajibkan adalah kita wajib untuk meyakini bahwasanya sifat lawannya ini yang benar ada pada Allah. Yang lawan zalim adil. Jadi di antara sifat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala la yazlim, sama sekali tidak berbuat zalim. Tuh, kita menafikan sifat zalim. Berarti di mana yang sama, di waktu yang sama, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha adil, nggak ada sama sekali kadar kezaliman padanya. Tuh, gitu. Ya, kita tetapkan dan yakini yang sebaliknya. Tsubutiyah itu begitu. Ya. Allah la yukhliful mi'ad. Di antara sifat Allah, Allah tidak mengkhilafi janji. Tuh. Berarti apa? Yang kita yakini adalah Allah adalah zat yang senantiasa menepati janji. Tuh. Begitu kan? Nah, itu sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat yang ada pada Allah, ya, sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Itu sifat salbiyah, maksudnya gitu. Misal wala yazlimu rabbuka ahadan. Allah berfirman, tidaklah Rabbmu menzolimi seorang pun. Fayajibu nafyu zulm. Maka wajib kita menafikan sifat zalim anillah dari Allah. Ma'atiqad thubutil adl. Seiring dengan kita meyakini adanya sifat keadilan yang sempurna lillah, yang ada pada Allah alal wajhil akmal. Tuh, dengan bentuk yang paling sempurna. Ya? Bisa difahami itu ya? Jadi sifat ada berapa macam? Ada tsubutiyah, ada salbiyah. Nah, al-far'u tsalits, cabang yang ketiga. As-sifat as-tsubutiyah tanqasim ila qismaini dzatiyah wa fi'liyah. Tuh. Sifat yang tsubutiyah tadi, oke, terbagi lagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat-sifat dzatiyah, ada sifat-sifat fi'liyah. Jadi sifat Allah kebagi menjadi dua, tsubutiyah, salbiyah. Tsubutiyah yang Allah tetapkan sifat tersebut ada pada dirinya, salbiyah sifat-sifat yang Allah emang tegaskan, Allah ternafikan dari sifat-sifat tersebut ternafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zen. Yang tsubutiyah pecah lagi dua. Tsubutiyah ada tsubutiyah dzatiyah, ada tsubutiyah fi'liyah. Ya. Tsubutiyah dzatiyah yakni yang berkaitan dengan zat Allah. Oke? Okay? Allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Yang dimana Allah masih senantiasa ada sifat itu padanya. Seperti apa?
as-sam'u, pendengaran, al-basar, penglihatan. Itu masih ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat as-sami' al-basir. Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini bicara tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat-sifat yang sifatnya fi'liyah, yakni activities Allah Subhanahu wa ta'ala, allati tata'allaq bi masyiatih. Nah, sifat-sifat yang kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya fa'alaha, kalau Allah mau Allah lakukan, wa in lam yasha lam yaf'alaha, dan kalau Allah nggak mau Allah nggak lakukan. Seperti al-istiwa 'alal 'arsy, seperti beristiwa di atas arsy. Ini kan aktivitas Allah. Allah turun, Allah naik. Itu sifat Allah kan? Nah, sifat zatiyah apa fi'liyah? Fi'liyah. Allah yaghdab, Allah marah. Fi'liyah apa zatiyah? Fi'liyah, aktivitas yang Allah. Kalau Allah mau Allah lakukan, kalau Allah nggak mau nggak Allah lakukan. Ya, tabassam, Allah tersenyum, Allah tertawa. Ada di antara kabar-kabar sahih. Kalau Allah mau Allah tertawa. Oke? Ada kaitannya yang dengan zatnya aja, emang dengan zatnya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha adil. Ini bicara tentang zatnya, emang zatnya. Sifat yang ada pada zatnya. Lebih jauh lagi nanti zat. Allah zat yang punya tangan, punya kedua tangan. Yadahu mabsutatan. Tuh, kedua tangannya terhampar. Itu bicara. Allah zat yang punya kaki. Wada'allahu qadamahu 'alan nar. Allah menaruh kakinya di neraka dan menginjaknya. Ingat hadis itu? Ingat hadis itu kan? Ishtakan nar. Ishtakatin naru wal jannah. Neraka dan surga complains, mengeluh. Kata neraka, mali la yadkhuluni illa al-jabbarun wal mutakabbirun. Kenapa aku tidaklah dimasuki kecuali sama orang-orang yang songong dan takabur. Kata jannah, kata surga, mali la yadkhuluni illa ad-du'afa wal masakin. Surga bilang, kenapa aku tidaklah dimasuki kecuali oleh orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Begitu. Allah pun berkata, nar, anta azabi u'adzib man asya. Wahai neraka, engkau adalah azabku. Aku azab denganmu, mu'adzibu bika man asya. Aku azab denganmu siapapun yang aku kehendaki di antara makhluk. Ya jannah, wahai neraka, anta rahmati, engkau adalah rahmatku. Arhamu biha man asya min khalqi. Denganmu aku rahmati siapapun yang aku kehendaki di antara makhlukku. Begitu kan? Wali alaika wa alayya mil'ukuma. Dan aku pasti memenuhi jatah kalian berdua. Yani surga akan dipenuhi, neraka pun akan dipenuhi. Wayahnya dipenuhin nih. Aduh. Neraka minta nambah terus, masih kurang, belum penuh nih orang. Orang sama jin disiksa di neraka, belum penuh. Neraka minta nambah terus. Zid, begitu. Nambah, begitu loh. Karena belum penuh nih neraka. Akhirnya Allah menaruh wada'allahu qadamah. Allah menaruh kakinya di neraka sehingga berlipat ke. Berasa penuh kan? Neraka berkata, hasbuk, cukup. Nah, di hadis itu jelas berarti qadam, kaki. Makna zahirnya kaki. Berarti Allah punya kaki. Allah punya betis. Sifat zatiyah apa fi'liyah? Zatnya Allah, yang berkaitan dengan zatnya Allah. Yauma yukshafu an saq. Pada hari di mana disingkap betis. Itu lagi ngomongin betis siapa? Betisnya Rabb. Ya, itu sifat zatiyah. Rubbama takunu sifatu dzatiyatan fi'liyatan bi'tibaraini kal kalami fa innahu bi'tibar asli sifat sifatun dzatiyatun dan Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman wa bi'tibar ahadil kalam sifatun fi'liyatun dan al kalama muta'alliqun bi masyiatihi yatakallam bi masya. Bisa jadi sebuah sifat dia bisa di waktu yang sama dia dzatiyah juga, dia fi'liyah juga. Seperti sifat kalam, yakni Allah zat yang memang
kalam, berucap, berkata-kata. Okay? Di waktu yang sama, ini sifat zatiyah, yakni Allah adalah zat yang juga berkata-kata, berbicara. Di waktu yang sama, ini juga sifat fi'li aktivitas Allah. Allah kalau mau Allah ngomong, Allah kalau nggak mau Allah nggak ngomong. Ya kan? Jadi di dalam satu sifat bisa jadi dia masuk ke zatiyah, bisa masuk ke fi'liyah. Al-far'u rabi', cabang yang keempat. Kullu sifah min sifatillah fa innahu yutawajjah 'alaiha thalatha as'ilah. Setiap sifat dari sifat-sifat Allah, maka kita ajukan 3 pertanyaan terhadap sifat tersebut. As-su'alul awal, pertanyaan yang pertama, hal hiya haqiqatan wa limadha? Apakah beneran sifat itu hakikatnya, secara hakikatnya, dan mengapa? As-su'al ats-tsani, pertanyaan yang kedua, hal yajuzu takyifuha? Apakah boleh kita menjelaskan detail teknisnya? Oh, gitu, takyif, menjelaskan bagaimananya, wa limadha, dan kenapa? As-su'al ats-tsalits, hal tumathil sifatil makhluqin wa limadha? Apakah sifat tersebut menyerupai sifat yang ada pada para makhluk dan mengapa? Ya. Fajawabus su'alil awal. Kejawaban dari pertanyaan yang pertama. Apakah sifat-sifat tersebut secara hakikatnya ada pada Allah? Naam, hakikatan. Ya, secara hakikatnya demikian. Li'anna al-asla fil kalam al-haqiqah. Karena asalnya hukum kalam hakikah. Oke? Fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yamna' minha. Maka tidak kita palingkan dari makna hakikat tersebut kecuali dengan adanya dalil sahih yang melarang kita untuk menerimanya secara hakikatnya. Dibilang tangan ya tangan udah. Jangan coba kau artikan menjadi kemampuan. Ya. Dibilang dibilang apa namanya? Istiwa ya istiwa udah. Ya. Dibilang turun zatnya udah, bukan turun rahmatnya dan lain-lain, enggak, udah zatnya turun berarti. Oke? Nah, boleh kita menafikan masa Allah punya tangan, masa Allah naik turun, itu kan sifat makhluk. Enggak demikian. Kita terima kabar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tangannya bagaimana? Itu takyif. Menjelaskan gimana detail teknisnya. Turunnya Allah bagaimana? Tuh, itu takyif. Oke? Ini tidaklah kita jawab hal ini, kita katakan turun tangan dan sifat-sifat yang sesuai dan layak untuk seluruh kesempurnaan dan keagungannya yang keagungannya yang sempurna. Ya. Wa jawabus tsani la yajuzu takyifuha. Di situ kita nggak boleh menjelaskan atau masuk lebih jauh tentang detail teknis sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah berfirman, "Wala yuhituna bihi ilman." Dan tidaklah mereka menguasai keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna al-aqla la yumkinuhu idrak kayfiyyah sifatillah. Dan dikarenakan akal manusia ini enggak mungkin dia dapat menguasai bagaimana detail teknis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa jawabus tsalits, dan jawaban yang ketiga, la tumathil sifatil makhluqin. Ketika ditanya, apakah sifat-sifat Allah menyerupai sifat para makhluk? Maka kita jawab, tidak. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat para makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidaklah serupa dengannya satu hal pun. Jadi kita bilang tangan ada pada Allah, tangan. Udah, tangannya Allah gimana? Wallahu a'lam. Nah, ini kaidah dalam asma wa sifat dari Imam Malik rahimahullah. Ya? Istiwa, misal, beristiwa. Beristiwa ya ini duduk di sini depan lebih tinggi dan yang lain lebih bawah. Itu beristiwa, udah. Oke? Seseorang duduk di singgasananya tuh dia beristiwa di situ. Oke? Allah istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa gimana? Istiwa maklum. Kita tahu di dalam bahasa Arab istiwa artinya gimana? Maklum, kita tahu. Wal kaif, tapi gimana beristiwanya Allah? Majhul, kita nggak tahu. Al-iman bihi, mengimaninya wajib karena Allah bilang Allah beristiwa. Was-su'alu anha, nah mempertanyakannya, ngorek-ngorek, memperdebatkannya bid'ah. Hal yang tidak dilakukan Rasul, tidak dilakukan juga oleh para salafus, bid'ah.
terima aja sebagaimana kabarnya datang. Ya. Karena Allah mustahiqun lil kamal alladhi la ghayata fawqahu fala yumkinu an yumathil al makhluq li'annahu naqis. Karena kan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki seluruh bentuk kesempurnaan yang tiada batasnya. Maka nggak mungkin diserupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Dikarenakan makhluk adalah sesuatu yang memiliki naqis, memiliki kekurangan. Wal farqu baina tamtsil wa takyif. Apa bedanya tamtsil sama takyif? Tamtsil yakni penyerupaan. Takyif yakni penjelasan tentang detail teknisnya atau detail bentuknya gimana, gitu ya. Anna tamtsil zikru kaifiyatis sifah. Tamtsil itu menyebutkan bagaimana kaifiyah sifah muqayyadah bimumatsil. Bagaimana sifat yang ada pada Allah dengan menyebutkan sesuatu yang kira-kira sama. No, itu tamtsil. Ya? Wa takyif, adapun takyif zikru kaifiyatis sifah ghair muqayyadah bimumatsil. Takyif ketika seseorang mencoba menjelaskan gimana sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dengan khayalannya. Tanpa ada sesuatu yang ia serupakan dengannya. Misal at-tamtsil, ayyaqula qail, misal tamtsil, ketika seseorang berkata, yadullah kayadil insan. Oh. Tangan Allah sama seperti tangan manusia. Itu dia berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa misal takyif, dan perumpamaan takyif, ayyatakhayyal liyadillah, ketika seseorang mencoba menghayalkan gimana kira-kira tangannya Allah. Ya, la mathila laha fi aidil makhlukin. Kira-kira bentuk tangan yang enggak ada yang kayak begini di antara para makhluk-makhluknya. Tuh lihat, dia itu takyif. Ya. Al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat dari kaidah sifat. Fima naruddu bihi 'ala al-mu'attilah. Yaitu pada poin yang kita membantah kelompok yang merusak asma dan sifat, kaum mu'attilah. Al-mu'attilah humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illah wa sifatih. Mu'attilah adalah kaum yang mengingkari sebagian dari asma Allah dan sifat-sifatnya. Yuharrifuna an-nusus an zahiriha. Mereka kaum yang menyimpangkan nas-nas yang datang dari zahirnya. Wa yuqal lahum al-mu'awwilah. Mereka dikatakan juga kaum yang mentakwil, mu'awwilah. Ya, mu'attilah, mu'awwilah. Ini sama artinya. Wal qaidah al-amma fi ma naruddu alaihim, dan kaidah umum untuk membantah mereka nih, an naqula inna qaulahum, agar kita katakan bahwasanya konsep mereka, konsep kaum muawwilah, kaum pentakwil ini, okay? Yang pertama khilaf zahirin nusus. Ini bertentangan dengan zahir nas yang datang. Nah, mereka mencoba memalingkan maknanya dari zahir. Yang kedua, khilaf tariqatis salaf. Bahwa yang mereka yakini dan mereka dakwahkan nih, dari konsep mereka dalam asma wa sifat, ini bertentangan dengan metode salaf di dalam mengimani asma wa sifat. Jadi kan? Tidak demikian Rasul, tidak demikian juga para sahabat menyampaikan sebagaimana yang mereka sampaikan. Yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih. Jelas, tidak ada dalil yang sahih yang mendukung pendapat mereka. Wa rubbama yakunu ba'dhu sifat wajhun rabi' aw aktsar. Tapi mungkin di beberapa sifat memiliki 4 sisi bantahan dan bahkan lebih dari itu. Ini disebutkan 3 kaidah untuk membantah kelompok yang memalingkan asma wa sifat dari makna zahirnya, mentakwilnya, artinya begitu. Ya. Kira-kira demikian ikhwati rahimakumullah muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab ini. Dipersiapkan pertanyaannya, kalau ada yang mau ditanyakan ditulis sambil kita baca muqaddimah sahibul matan, muqaddimah dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah terhadap kitabnya ini Lum'atul I'tiqad. Qala Syekhul Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahimahullah.
Berkata Syekh Al-Imam Al-Allamah Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudu bi kulli lisan. Segala puji bagi Allah, zat yang senantiasa disanjung dengan seluruh bahasa, dengan seluruh lidah. Al-ma'budu fi kulli zaman. Zat yang senantiasa diibadahi di setiap masa. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Yang tidaklah ada satu area pun yang luput dari kuasa ilmunya. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'n. Dan zat yang tak pernah tersibukkan dari satu urusan karena satu urusan yang lain. Jalla 'anil ashbah wal andad. Zat yang terjauhkan dari saingan-saingan. Wa tanazzah 'anil sahibah wal aulad. Zat yang tersucikan dari pasangan apalah lagi anak-anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Zat yang hukumnya berjalan pada seluruh hamba-hambanya. La tumathiluhul uqulu bit tafkir. Yang sungguh akal para manusia tak akan dapat memberinya perumpamaan. Wala tatawahhamuhul qulubu bit taswir. Dan sungguh khayalan para manusia pun tak dapat membayangkan zat tersebut. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ia adalah zat yang tidaklah serupa dengannya satu hal pun, dan ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Lahul asma'ul husna wa sifatil ula. Ia adalah zat yang memiliki seluruh asma'ul husna dan sifat-sifat yang sempurna. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang beristiwa di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ialah zat yang menguasai segala hal yang ada di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Dan apa yang berada di antara langit dan bumi dan apa yang berada di bawah bumi. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Apabila kau keraskan ucapanmu ataupun kau pelankan, maka sesungguhnya ia adalah zat yang mengetahui segala hal yang tersembunyi ataupun yang tampak. Ahata bi kulli syai'in ilma. Zat yang keilmuannya meliputi segala hal. Wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hukma. Zat yang hukumnya menaklukkan seluruh makhluk, baik dari hukumnya dan keagungannya. Wa wassa'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Zat yang rahmatnya meliputi seluruh hal, dan yang rahmat dan ilmunya meliputi seluruh hal. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ia zat yang maha mengetahui segala hal yang berada di hadapan mereka dan segala hal yang berada di belakang mereka, namun mereka tak ada yang menguasai keilmuan tentangnya. Mausufun bima wasafa bihi nafsa fi kitabihil azim. Zat yang disifati dengan sifat-sifat yang ia sebutkan sendiri di dalam kitabnya yang agung. Wa ala lisani nabiyyihil karim. Zat yang memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan oleh lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya. Baik, kita cukupkan pembahasan sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dari pembahasan lum'ah sampai syarahnya ya, baru muqaddimah sahibul kitab. Alhamdulillah kita bisa jalankan kajian Ahad ini. Semoga terus semangat. Yang belum punya kitabnya beli. Anda sarankan untuk beli kitab bahasa Arabnya supaya membiasakan untuk membaca teks Arab ya. Ayo Anda bantu terjemahkan, Anda bantu bacain, Anda bantu terjemahin, tafadhol. Tinggal kalian cuma perlu berikan diri kalian semangat aja untuk hal tersebut. Ya. Terutama yang udah punya dasar bahasa Arab. Jangan manjakan diri kalian dengan terjemahan, jangan. Nggak maju-maju nanti. Ya, sengaja selalu kita pakai kitab di sini karena ini diantara dari proses kami belajar dulu ini yang kami dapatkan ya. Jadi lemah kita ketika pakai terjemahan, nggak maju-maju karena takut untuk memulai buka baca kita. Nah, bismillah. Toh ana bacakan, ana sebutin harokatnya dan lain-lain, ya kan? Dan ana terjemahkan juga kan? Ya. Kemudian minggu kedua nanti ada Ustadz Farid. Ingat ya jadwalnya. Minggu 1 siapa? Ustadz Riyad ya? Minggu 1 ya?
Lum'atul I'tiqad. Minggu kedua Ustaz Farid nanti. Apa kitabnya? Usul Thalatha. Minggu ketiga Ustaz Razi. Kitabnya apa? Kashfu Syubuhat. Minggu keempat Ustaz Bara. Kitabnya apa? Al-Qawaid Al-Bara. Al-Arba'ah. Itu diantara kitab-kitab dasar di dalam akidah dan tauhid. Itu buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahhab semuanya tuh. Kecuali ini doang, kecuali Lum'ah. Oke? Itu diantara buku-buku dasar akidah dan tauhid. Ya? Hadirilah, ajak keluarganya. Ajak kawan-kawannya. Li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hamrin. Ketika Allah membawakan hidayah melaluimu kepada seseorang, ini jauh lebih mulia, lebih nikmat bagimu daripada seekor unta merah. Unta merah nih harta yang sangat dicintai bangsa Arab lah. Oke? Yang jauh lebih menguntungkan darimu. Apalagi orang yang kau bawakan hidayah kepadanya adalah orang-orang yang punya hak ke atasmu, istrimu dan anak-anakmu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ajak istrinya. Ingat bahwa kita di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Jangan kau sibukkan cari hidayah hanya untuk dirimu, tapi kau lupakan istrimu dan anakmu. Ya, ingat bahwa kehidupan ini nggak lama, sebentar, dan semuanya akan ditagih nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kaum lelaki, terutama, akan dimintai pertanggungjawaban akan bahtera rumah tangga yang kita pimpin. Apakah kau telah bawakan dan fasilitasi petunjuk yang cukup untuk istrimu dan anak-anakmu? Sehingga mereka mengenalku dengan baik, mengenal Rasulku dengan baik, dan mengikuti sunnahnya dengan baik. Itu ditanya kita. Ya, semoga dapat difahami materi yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.